Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Vigo Novian Pratama, di channel saya yaitu Vigo Novian Pratama. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk menggali dan ya bisa dikatakan melihat kembali ya dalam artian kenapa klub-klub di Eropa sekarang itu getol sekali dibeli oleh taipan-taipan miliarder dari Timur Tengah, khususnya mungkin dari negara-negara teluk seperti Qatar, Dubai, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk meng-recall kembali yang di mana apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya klub besar Eropa sekarang itu sebenarnya berangkat dari klub kecil, ya bukan kecil banget sih, tapi lebih ke biasa-biasa aja ya. Nah, setelah dibeli oleh taipan-taipan dari negara teluk tersebut, yaitu Timur Tengah, kok bisa jadi grup sultan mewah sekali. Nah, saya akan merangkumnya dalam beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang karena lebih murah dan punya ruang untuk tumbuh. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, bisa dikatakan dan dilihat ya teman-teman. Klub sebagai contohnya Manchester City, Newcastle United, dan yang paling besar sendiri di Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, mereka kan mungkin bisa dibeli untuk dikembangkan. Kenapa? Karena fasilitas dari kesehatan dan juga fasilitas penunjang pelatihnya itu bisa dibangun untuk meningkatkan kualitas pemainnya yang dibeli atau kembangkan di akademinya. Nah, itu yang mungkin apa namanya menjadi utamanya. Nah, tapi juga kita bisa melihat membeli klub yang sudah besar sebagai mana Real Madrid, Bayern Munchen dan mungkin lain sebagainya yang mungkin tradisional di Italia seperti AC Milan, Inter Milan itu kan sangat mahal dan secara struktur sulit sebenarnya. Sebaliknya, klub seperti yang saya sebutkan tersebut, yang tadi seperti Manchester City atau Newcastle, ketika dibeli itu memiliki brand atau nama stadion, basis supporter sejarah dan akses ke liga besar, tapi valuasinya atau nilainya itu belum gede. Sehingga bisa dikatakan seperti yang saya katakan tadi untuk mengembangkan fasilitas latihan dan mungkin menunjang lainnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua atau poin selanjutnya adalah uang besar itu mengubah seluruh ekosistem klub. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu membangun fasilitas pelatihan dan mungkin peningkatan dalam akademinya. Lah, itu bisa dikatakan akibatnya itu tadi jaringan bisnisnya itu gede, pemasaran global dan juga infrastruktur stadion yang lebih baik lagi. Lah, akibatnya klub yang tadinya papan tengah atau biasa aja itu berubah menjadi institusi sepak bola modern yang sangat maju. Nah, intinya menciptakan efek bola salju atau snowball effect yang menarik ya teman-teman. Dan juga performanya itu naik, Liga Champions dapat, dan juga Pak sponsor naik untuk nilainya, lalu popularitas atau pamornya itu naik juga, dan valuasi atau nilai klubnya itu di dunia naik juga. Nah, itu yang menjadikan kenapa miliarder Timur Tengah itu mau membeli klub-klub yang saya sebutkan tadi. Lalu yang saya kira sepak bola adalah alat soft power atau ya bisa dikatakan alat diplomasi ya teman. Yang dimana menarik. Lah, saya akan menganggapnya begini. Negara-negara teluk itu atau Timur Tengah ya, bisa itu melihat sepak bola sebagai olahraga, tetapi juga merupakan instrumen hubungan internasional nasional branding atau branding nasional. Nah, kenapa? Karena kajian tentang investasi Arab di sepak bola bahkan menekankan bahwa sepak bola itu merupakan industri yang menghubungkan klub, media, sponsor, dan pemain, serta pariwisata dan berbagai aliran modal yang bisa masuk. Nah, jadi ketika orang Indonesia, mungkin saya contohkan Inggris, lalu Amerika, itu membicarakan mungkin klub seperti Manchester City, PSG, atau Newcastle ya teman-teman. Itu kan secara tidak langsung nama negara dan kawasan papilnya ikut
masuk ke ruang publik global seperti pemiliknya PSG dan Manchester City, Sheikh Mansour dan Sheikh Nasser. Nah, atau Haji Nasir dan Haji Mansur. Nah, itu, wah ini pemiliknya, wah pamornya naik. Nah, begitu. Lalu yang selanjutnya diversifikasi ekonomi dari minyak atau ekonominya itu berasal dari minyak itu sendirilah. Ini sangat penting untuk negara seperti Arab Saudi, Dubai, dan lain sebagainya ya teman-teman. Mereka memiliki modal yang sangat besar dari sektor energi, tapi menghadapi pertanyaan jaga apa yang terjadi ketika ekonomi global sedang tidak bergantung pada minyak. Lah, jawabannya adalah maka modal dialihkan sebagai sektor. Lah, salah satunya termasuk olahraga dan pariwisata, hiburan dan teknologi dan properti. Nah, investasi olahraga itu negara teluk seperti Arab Saudi itu secara implisit dikaitkan dengan agenda diversifikasi ekonomi dan dari visi 2030 lah. Salah satunya kenapa banyak sekali Taiwan dari negara teluk itu masuk ke sepak bola membeli klub sepak bola ya karena ini ada agenda terselubung dari Vision 2030 dari negara-negara teluk seperti ya saya sebutkan Qatar, Dubai, Arab Saudi. Makanya itu membeli klub-klub yang saya sebutkan tadi. Lah ada unsur prestis dan kompetisi geopolitik. Lah ini menarik teman-teman. Kalau kita lihat di Qatar itu kan punya PSG dan sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Lalu ada Abu Dhabi dengan Manchester City-nya. Lalu Saudi Arabia masuk melalui Newcastle United. Nah, itu kan investasi besar-besaran dalam sepak bola. Nah, muncul sebagai kalau negara teluk aja itu punya klub elit, kita juga harus punya. Nah, itu kan anggapan yang muncul ya setelah ya investasi jor-joran ini. Nah, dan juga ada istilah sport washing adalah artinya digunakan untuk menggambarkan teman-teman. Yang dimana penggunaan olahraga, klub, atlet atau event olahraga untuk memperbaiki melainkan perhatian dari reputasi politik atau hak asasi atau HAM suatu negara atau identitas. Namun mungkin saya akan merangkumnya juga mengingat bahwa menjelaskan seluruh investasi Timur Tengah itu sebagai potensi terlalu sederhana karena motifnya berlapis atau banyak sekali motifnya, yaitu uang, investasi, bisnis, soft power, prestige, nation building, pariwisata, dan disertifikasi ekonomi. Jadi ya ada anggapan football is an instrument of capital accumulation and global geopolitical influence. Nah, ini kan menarik juga ya teman-teman. Kalau kita melihat bahwa negara teluk ini sebenarnya ya ada agenda terselubung. Kenapa mereka jor-joran kepada klub-klub Eropa seperti yang saya sebutkan Manchester City, PSG, sehingga mereka itu yang menjadi pemainnya itu dia dimanjakan dengan fasilitas yang mewah ya teman-teman. Sehingga gajinya naik, performa naik, ada bonus, dan juga nanti setelah memenangkan mungkin Liga Inggris atau Perancis gitu ya. Ya tergantung maksudnya targetnya apa dulu. Tapi biasanya yang saya melihat bahwa ini sebenarnya ya menarik. Yang dimana mereka itu ya menciptakan ya ini loh wajahnya Timur Tengah. Kita itu tidak negara yang tidak bisa ya membeli atau mengangkat citranya negara kita dengan apa ya namanya wah cuma minyak tok lah tapi kita juga dari sepak bola ini bisa mengangkat nama kita sendiri ya misalkan sponsornya PSG ya Fly Emirates ya, atau Qatar Airways dari ya PSG juga atau mungkin Etihad dipajang itu Manchester City ya begitu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya teman-teman. Ini saya akan melanjutkan seri-seri selanjutnya. Nantikan seri saya selanjutnya. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Selamat malam. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
Dadah.